البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita belum selesai ya pembahasan dari apa? Dari asar Umar ibnu Abdul Aziz di sini. Kata Umar ibnu Abdul Aziz ila Adi ibni Adi. Biografi Umar alhamdulillah sudah kita sebutkan walaupun sangat ringkas. Kemudian Adi ibnu Adi, beliau Abu Farwah. Adi ibnu Adi Al-Kindi, beliau Adi ibnu Adi Al-Kindi Abu Farwah, dan beliau adalah muhaddis yang siqah, dan beliau faqih, dan beliau juga apa? Nasik, yaitu ahli ibadah. Beliau dipilih oleh Umar ibnu Abdul Aziz untuk memimpin daerah Mausil dan daerah Jazirah, yaitu di dekat Sungai Efrat sana dan di wilayah Mausil. Baik, kemudian setelah sekian lama di sana, beliau dilepaskan dari jabatannya di situ. Kemudian beliau diutuskan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk pergi ke Armenia. Armenia sekarang di mana kah? Masih jajahan Uni Soviet kah? Dulu itu ya. Nah, dulu itu adalah wilayah apa? Gubernuran dari pemerintahan kaum muslimin. Pusatnya semuanya ada di Syam. Negara Islam besar sekali pada waktu itu. Adi bin Adi ke sana. Baik. Dan beliau adalah anak dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa ini yaitu apa? Surat yang dikirimkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Adi bin Adi ini ketika beliau di mana? Ketika beliau sedang memimpin di Irak ataukah memimpin di Khurasan sana di Armenia. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan yaitu beliau di mana tadi Jazirah, yaitu di Irak. Tetapi telah diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan sanad yang sahih dalam Kitabus Sunnah, terang-terangan di situ dengan sanad yang sahih kepada Isa ibnu Asim bahwasanya apa? Beliau mengatakan apa? Bahwasanya Adi bin Adi diberi surat oleh Umar bin Abdul Aziz ketika itu Adi bin Adi sedang memimpin di Armenia. Baik. Sementara memang Isa bin Asim ini beliau adalah murid Adi bin Adi. Jelas beliau lebih tahu daripada orang yang lahir ratusan tahun kemudian tentang peristiwa gurunya itu, dan sanadnya sahih. Dan Isa bin Asim ini siqah dan beliau mengadakan rihlah ke Armenia, disebutkan dalam biografinya. Dan Adi bin Adi ini jasanya besar. Di samping di Irak jasanya besar sampai apa dikatakan sebagai Sayyid Irak beliau, Sayyid Jazirah. Ketika di Armenia beliau melihat masyarakat perlu memiliki sungai, masyarakat di daerah situ untuk pengairan, maka beliau pun memimpin untuk digalinya sungai. Terkenal sampai sekarang, bukan sekarang tahun ini, tapi sampai apa disebutkan dalam kitab-kitab biografi itu, sampai sekarang nama sungai itu dikatakan sebagai Sungai Adi. Nggak tahu sekarang namanya jadi apa. Ini jasa besar beliau di Uni Soviet sana. Baik. Nah, di antara muridnya adalah Isa bin Asim, dan semua riwayat melalui jalur ini yang didapatkan, baik itu dalam Kitabus Sunnah punya Ibnu Abi Syaibah, ataupun di dalam kitab yang lain, kitab Al-Kabir punya At-Tabrani, ataupun di dalam Tarikh Dimashq punya Ibnu Asakir, ataupun dalam kitab-kitab yang lain, kitab Syu'abil Iman punya Baihaqi, semuanya dari jalur Isa bin Asim ini. Hadisnya asalnya sahih, sanadnya sahih. Nah, sekarang kita masuk kepada intinya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengirimkan surat kepada Adi bin Adi mengatakan, innalil imani faraid, sesungguhnya keimanan itu memiliki kewajiban-kewajiban, wa syara'i' dan syariat-syariat, wa hududan batasan-batasan, wa sunanan yaitu amalan-amalan mustahab. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sunan di sini maksudnya yang mustahab-mustahab, yang wajib, yang faraid.
Syara'id maksudnya adalah akidah di situ. Hudud maksudnya adalah ahkam, hukum-hukum. Ini sekedar pendekatan. Kalau ulama yang lain membagi yang lain tak masalah. Yang penting apa? Ini menunjukkan iman itu berisi amalan, berisi ucapan dan berisi keyakinan. Baik. Dan ada dua jenis riwayat. Kalau kita kumpulkan sanad-sanadnya dan lafadznya, kalau yang di hadapan kita yang dipilih oleh Imamul Bukhari, inna lil imani faraid, berarti lil iman ini sebagai apa? Sebagai khobar inna muqaddam. Asalnya apa? Inna faraidha wa syara'i'a wa hududan wa sunanan lil iman. Berarti lil iman sebagai khobar. Ini dengan apa? Secara mudahnya lil iman sebagai khobar, sebagai simbol jumlah fi mahalli raf'in khobar inna. Isim innanya mana? Muakhar, yaitu faraid, mansub. Adapun riwayat-riwayat yang lain itu polanya adalah innal imana faraidu. Jadi al iman sebagai apa? Isim inna, khobarnya faraidu dan seterusnya. Tak masalah, intinya hampir sama. Intinya iman bukan hanya keyakinan hati atau pembenaran hati. Iman itu wajib dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan, di samping juga keyakinan. Faman istakmalaha istakmalal iman. Lalu barang siapa menyempurnakan ini semua, menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, menyempurnakan keyakinan-keyakinan yang wajib diyakini, menyempurnakan hukum-hukum yang wajib untuk diterapkan, juga menyempurnakan yang mustahab-mustahab, berarti dia menyempurnakan keimanan. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Barang siapa tidak menyempurnakan perkara-perkara tadi, berarti dia belum menyempurnakan keimanan. Nah, dari sini tahulah kita bahwasanya Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala mendatangkan asar Umar bin Abdul Aziz ini untuk menegaskan bahwasanya iman memang bertingkat-tingkat. Iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Buktinya apa? Ada orang yang mampu menyempurnakan itu sehingga imannya sempurna. Ada orang yang tidak lengkap dan masih cacat dalam pelaksanaan perkara-perkara tadi sehingga imannya pun cacat dan tidak lengkap. Berarti apa? Iman memang bertambah dan berkurang. Makanya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dan itu juga pendapat dari Umar bin Abdul Aziz. Dan sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar, sudah ada yang lebih dulu menetapkan ini, yaitu siapa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan bahwasanya asar Umar bin Abdul Aziz ini menunjukkan bahwasanya iman memang bertambah dan berkurang. Sebagaimana kualiti, kewajiban dan perkara mustahab masing-masing orang juga tidak sama. Berarti ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang hari ini lengkap, besok ternyata kurang, atau sebaliknya. Berarti memang iman itu mungkin bertambah, mungkin berkurang. Baik. Kemudian fa'in aish fasa ubayyinuha lakum. Apabila saya masih hidup, yaitu apa? Umur saya lebih panjang lagi dari sekarang, saya akan menerangkan itu kepada kalian. Memang beliau adalah faqih, beliau adalah ulama besar, mujtahid dan mujaddid. Umar bin Abdul Aziz ini mujaddid al-qarnil awal, mujaddid 100 tahun yang pertama. Mujaddid 100 tahun yang kedua siapa? Imam Syafi'i. Mujaddid 100 tahun yang ketiga itu siapa? Abu Bakar As-Sarraj. Mujaddid Al-Qarnir Rabi' itu siapa? Abu Ishaq Asy-Syairazi. Sebagaimana itu diterangkan di beberapa penjelasan di Syiar Alamin Nubala. Setiap 100 tahun ada mujaddidnya. Nah, mujaddid pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Setelah sebelumnya keadaan dirusak oleh bid'ahnya Hajjaj bin Yusuf dan lain-lain. Nah, ini beliau memang faqih besar, Umar bin Abdul Aziz. Beliau memang ulama besar dan beliau adalah Amirul Mukminin. Kalau umur saya panjang, saya akan terangkan satu persatu itu kepada kalian. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, ini menunjukkan
yaitu bahwasanya penguasa yang baik dia akan meneliti kualiti agama dari rakyatnya, terutama adalah para kaki tangannya. Jangan yang dipikirkan hanya masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah politik dia. Lihat kualiti agama dia bagaimana. Kalau agama dia kuat, walaupun dia fakir, dia tidak akan melakukan corruption. Kalau agamanya kuat, walaupun dia digoda oleh negara-negara kufar untuk berkhianat, dia tidak akan berkhianat. Tapi kalau agamanya lemah, tauhidnya lemah, imannya lemah, lembek, maka sekaya apapun dia masih akan rakus dan siap korupsi. Dia akan siap untuk berkhianat kepada negara-negara besar. Dia akan siap menjadi kaki tangan dari misalkan Freemasonry itu, orang-orang Yahudi itu dan seterusnya. Maka yang penting adalah kepala negara wajib selalu memperhatikan kualiti agama dari kaki tangan dia dan dari rakyat dia. Memang ini bukan perkara yang mudah. Nanti di hari kiamat dia akan ditanya oleh Allah, gimana kamu mengurusi itu? Nah, kalau dia mampu jawab, alhamdulillah. Kalau tidak, jangankan mengurusi kaki tangan, mengurusi istri aja tak mampu. Bahkan dia yang dikendalikan istrinya akidahnya rusak, dia tak mampu apa-apa. Ya sudah, siap untuk celaka di hari kiamat. Nah, sementara Umar memang beliau kualitinya sangat hebat dan beliau tak peduli. Beliau tak kisah apakah nanti para kaki tangannya marah dan tidak mau untuk beliau berkuasa. Beliau memang tidak ingin berkuasa, tapi begitu dapat kekuasaan, beliau menjalankan amanah. Maka kita lihat di sini kalam beliau yang sangat tegas. Beliau mengatakan Wa in amut, kalau saya sudah mati, kalau saya mati sebelum saya terangkan pada kalian, fama ana ala suhbatikum biharis. Memang saya tidak berminat untuk berlama-lama bersahabat dengan kalian. Ini ketegasan. Tidak seperti para politikus di dunia sekarang ini. Kalau kaki tangannya tidak suka sama dia takut, dia khawatir kaki tangannya akan lari ke partai yang lain. Akhirnya dia berusaha untuk agar kaki tangannya itu cinta pada dia. Berarti harus cari ridho kaki tangan dia. Sementara Umar tak peduli dengan yang seperti itu. Ini amanah dari Allah Ta'ala. Dia bertanggung jawab pada Allah, bukan pada kaki tangan. Kaki tangan bertanggung jawab kepada penguasa. Dan rakyat wajib taat kepada penguasa. Penguasa wajib taat kepada Allah di dalam menjalankan amanah. Ini baru betul. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya dalam asar ini ada dalil bahwasanya yaitu bolehnya menunda penjelasan sampai pada waktu yang diperlukan. Kenapa? Tidak disebutkan di situ tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Adi bin Adi sangat perlu penjelasan di waktu itu, di hari itu. Kenapa? Beliau sendiri tahu kalau memang Adi bin Adi ini waktu itu memang di Armenia, berarti memang beliau adalah sudah berpengalaman menjadi qadhi. Memang dia ilmunya sangat banyak, memang dia adalah faqih. Jadi perkara-perkara seperti ini insya Allah dia sudah tahu. Makanya Umar walaupun beliau tidak menjelaskan, beliau tidak berdosa. Karena yang diajak bicara sendiri adalah ulama juga, dan beliau pengalamannya sudah banyak. Jadi Adi bin Adi ini bukan hanya menjadi penguasa dan menjadi hakim di masa Umar. Disebutkan dalam biografinya di dalam Tarikh Dimashq, beliau ini memang sudah jadi penguasa di masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Cuma setelah Sulaiman meninggal, kemudian kekuasaan dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, lalu Umar memindahkan beliau ke sini sesuai dengan kebijaksanaan. Jadi Adi bin Adi bukan orang yang jahil. Untuk kemudian kalau tidak diberitahu dia kebingungan, tak. Beliau sendiri qadhi besar, maka tidak masalah. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ini menunjukkan jawazu takhiril bayan ila waqtil hajah. Boleh boleh menunda penjelasan sampai waktu yang diperlukan. Adapun kaidah yang ma'ruf itu? Tarkul bayan an waqtil hajah mamnu. Tidak memberikan penjelasan di waktu yang diperlukan ini terlarang. Iya, memang sedang diperlukan, kenapa Anda tidak memberikan penjelasan? Nah, itu memang haram untuk menunda-nunda. Tapi tetap yang namanya penjelasan ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menegakkan, maka yang lain tidak lagi tercela. Kalau sudah ada usaha-usaha dan usaha itu cukup.
Kita selesai dari asar Umar bin Abdul Aziz. Kita masuk kepada yang berikutnya. Kita ambil sedikit lagi. Wa qala Ibrahim alaihi salam, walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, tetapi saya minta itu tadi agar hati saya menjadi tentram. Tentunya apa? Untuk memahami ini secara lengkap, kita perlu membaca ceritanya. Intinya apa itu? Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati, orang-orang mati. Lalu Allah balik bertanya, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman? Qala bala. Ibrahim mengatakan, tentu saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi saya mohon ditunjukkan itu agar hati saya menjadi tentram. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa, ini menunjukkan bahwasanya ketentraman hati itu nilai yang lebih tinggi daripada asal iman. Seorang mukmin boleh jadi hatinya sudah tentram, boleh jadi dia belum tentram. Yaitu apa? Kita percaya Allah akan menolong, tapi boleh jadi dalam suatu peristiwa hati kita jadi goncang karena susahnya kejadian itu atau susahnya cabaran yang kita alami, hati jadi goncang, belum tentram. Tapi begitu melihat tanda-tanda pertolongan Allah, hati jadi tentram. Ini menunjukkan seorang mukmin boleh saja hatinya itu mengalami suatu kegoncangan. Baik. Maka ketika Nabi Ibrahim meminta seperti itu, Allah balik bertanya, apakah engkau belum percaya, belum beriman bahwasanya aku mampu menghidupkan orang mati? Ibrahim mengatakan, bala, tentu saya sudah beriman ya Allah, tapi saya ingin agar hati saya tentram. Berarti apa? Nabi Ibrahim ingin tingkatan yang lebih atas, yaitu apa? Thama'ninatul qalb, bukan sekedar asal iman. Baik. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang mukmin jelas dia beriman bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang mati, Allah akan mendatangkan hari kiamat. Dari mana dia punya iman itu? Dari ilmu. Tapi apa? Keyakinan tadi akan bertambah apabila dia melihat langsung. Kalau ilmu ini baru apa? Ilmu yakin. Keyakinannya didasarkan pada ilmu. Dia beriman, cuma dia ingin lebih naik lagi, yaitu apa? Sampai ainul yakin, keyakinan yang dibangun di atas penglihatan, memang melihat langsung. Inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Karena semakin bukti itu jelas, hati akan semakin tentram. Berarti makna liyatma'inna qalbi ini apa? Liyazdada yaqini, agar keyakinan saya bertambah. Jelas seorang mukmin dia punya akar keyakinan, yaitu apa? Ilmu yakin. Keyakinan yang dibangun di atas ilmu. Tapi belum tentu seorang mukmin itu dia punya ainul yakin, keyakinan yang dibangun di atas penglihatan. Berarti apa? Memang dia perlu untuk melihat keadaan alam semesta agar apa? Semakin nampak bagi dia bukti-bukti kekuasaan Allah, sehingga iman semakin bertambah. Baca Quran ini bagus dan akan menyebabkan keimanan. Tetapi apa? Allah juga menyuruh dia, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Apakah mereka tidak mau berjalan di muka bumi lalu melihat, dan seterusnya, tanda-tanda kekuasaan Allah agar lebih tinggi lagi kualiti imannya. Dari sisi apa? Ainul yakin. Baik. Berarti makna liyatma'inna qalbi liyazdada yaqini, agar keyakinan saya bertambah. Makanya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau dengan sanad yang sahih kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah, makna ini adalah apa? Agar bertambah keyakinan saya. Juga diriwayatkan dengan sanad yang hasan oleh Imam At-Tabari dari Qatadah, makna liyatma'inna qalbi juga itu tadi, agar bertambah keyakinan saya, naik dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau
Madarijus salikin. Baik. Yaitu keyakinan itu terbagi menjadi 3. Ilmu yakin, keyakinan yang dibangun di atas ilmu, dia membaca Quran, lalu dia yakin. Dia mendengar hadis, lalu dia yakin. Ini ilmu yakin. Yang kedua, naik ke atas, yaitu ainul yakin, keyakinan yang dibangun di atas penglihatan. Memang dia sudah lihat langsung. Baik. Dengan apa? Pandangan mata, dengan basar. Lalu tingkatan yang paling tinggi adalah hakul yakin, yaitu bil mubasyarah. Betul-betul dia memang apa? Masuk ke situ, menjalankan langsung, sehingga keyakinannya sudah tingkatan paling tinggi. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim, seorang mukmin di dunia dia yakin surga itu ada. Kalau dia tak yakin surga ada, berarti apa? Dia bukan orang mukmin. Setiap mukmin pasti apa? Punya ilmu yakin. Keyakinan yang dibangun di atas ilmu. Dia punya ilmu, surga itu memang ada. Tetapi apa? Keyakinannya akan bertambah tatkala dia melihat surga, dan itu nanti di hari kiamat. Apa itu? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Yaitu di hari kiamat ketika surga didekatkan kepada orang-orang yang beriman. Mereka lihat langsung, keyakinannya bertambah. Oh, inilah yang Allah ceritakan sejak dulu. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi ketika kita masih di dunia. Ternyata seindah itu surga. Tidak seperti yang saya bayangkan, tapi saya yakin surga ada. Tapi ternyata lebih indah dari yang mampu saya hayalkan. Nah, ini bertambah iman dia. Ini dikatakan ainul yakin. Dan neraka jahim diperlihatkan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat. Yakin tapi tak ada gunanya, keyakinan setelah melihat azab tak ada gunanya. Nah, ketika mereka sudah masuk surga, berarti apa? Ini tingkatan yang paling tinggi sudah, yaitu apa? Hakul yakin, keyakinan yang betul-betul hakiki, karena sudah menikmati indahnya surga. Maka jangan heran kalau orang yang masuk surga yulhamuna bit tasbihi wat tahmid kama yulhamuna bin nafas. Mereka diberi ilham untuk selalu bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Saking memujinya Allah, saking banyaknya pujian mereka pada Allah, sampai-sampai seperti aliran nafas mereka. Kita tak mampu menghitung dalam 1 menit berapa tadi ya nafas kita. Dihitung besok mungkin, tapi apa? Yang sudah kita lewati tak mampu kita hitung, tak terasa. Baik. Nah, seperti itu pula nanti tasbih dan tahmid saking banyaknya pujian mereka dan syukur mereka setelah masuk surga sampai sebanyak itu. Ini tatkala sudah mencapai apa? Hakul yakin. Nah, sekarang kita lihat di sini, Nabi Ibrahim sudah punya ilmu yakin. Beliau punya kitab suci. Tahu Allah akan menghidupkan orang mati, tapi beliau ingin lebih atas lagi, yaitu apa? Ainul yakin. Hari ini perlihatkan kepada saya bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Ternyata Allah memang sangat sayang kepada kekasihnya. Bukan sekedar diperlihatkan, tapi disuruh mubasyarah. Agar apa? Ibrahim bukan hanya mencapai ainul yakin, tapi hakul yakin. Allah Ta'ala berfirman apa itu? Fakhud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa tu'hunna ya'tinaka sa'ya. Maka ambillah 4 ekor burung. Jadi Ibrahim bukan hanya disuruh melihat, bahkan dia yang menjalankan langsung. Kemudian engkau sembelihlah mereka dan engkau potong-potong badan mereka, lalu engkau campur mereka. Tak jelas ini kaki burung yang keberapa, ini kepala burung yang keberapa, tak jelas. Dicampur aduk jadi satu, lalu bagi-bagi mereka setiap bagiannya itu ke sebuah gunung. Jadi apa? Ada 4 gunung. Ini kerja Nabi Ibrahim, naik turun 4 gunung untuk apa? Membagi-bagi. Jadi apa? Burung yang sudah dicampur-campur itu. Lalu engkau panggil mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan cepat. Masing-masing kaki akan kembali ke tempat semula dari burung yang tepat. Tidak sampai apa? Kacau. Betul-betul apa? Sesuai dengan posisinya. Maka tahulah kita sekarang Ibrahim bukan hanya mencapai ainul yakin, tapi mencapai yang tertinggi, hakul yakin. Rahmat Allah. Nabi Ibrahim cuma ingin level kedua, tahu-tahu dikasih sampai level yang paling atas. Baik. Lalu apa kesimpulan dari ayat ini? Dijelaskan oleh para pensyarah, tatkala keyakinan itu bertingkat-tingkat, ketentraman hati bertingkat-tingkat, tahulah kita bahwasanya iman juga bertingkat-tingkat.
Makanya sebagian ulama salaf menafsirkan makna dari liyatma'inna qalbi adalah liyazdada imani, agar iman saya bertambah, sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Allahul musta'an, ana terlupakan, kalau nggak salah Sa'id bin Jubair juga, coba nanti ana periksa lagi, dari ulama tabi'in juga. Yang di atas Sufyan Ats-Tsauri, ana terlupakan, mengatakan apa? Makna liyatma'inna qalbi adalah liyazdada imani, agar iman saya bertambah. Dengan sebab itulah Imam Al-Bukhari memasukkan ayat ini ke dalam pendalilan beliau bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.